Dikisahkan sebelumnya bahwa setelah Tumanurung Bainea diangkat menjadi raja goa yang pertama, kemudian bersuamikan Karaeng Bayo dan melahirkan anak yang bernama Tumas Salangga Baraya, yang kelak menjadi raja kedua di goa. Siapa Tumas Salangga Baraya itu dan bagaimana masa pemerintahannya di goa pada masa itu? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Di dalam Paturio Loang atau cerita orang-orang dulu, dikisahkan bahwa anak yang luar biasa itu lahir setelah 3 tahun lamanya dikandung oleh ibunya. Begitu anak itu lahir, begitu juga ia dapat berjalan, bahkan berlari-lari dan berbicara. Anak ini cacat, tidak seperti anak biasanya. Anak ini dinamakan Tumas Salangga Barayang karena ia mempunyai bahu yang tidak rata, yakni sebelah ke atas dan yang sebelah lagi ke bawah. Daun telinganya berbonggol, atau dalam bahasa Makassar sering disebut makbutu, dan daun telinganya yang sebelah lagi lebar. Telapak kakinya sama panjang tumitnya ke depan. Pusarnya besar seperti bakul karaeng, yakni sejenis bakul kecil yang terbuat dari daun lontar. Walaupun terlahir cacat, namun sang anak mempunyai keistimewaan seperti yang dikatakan oleh ibundanya. Mengapa anakku cacat? Karena bahunya miring, telinganya seperti bukit melambai-lambai atau bukit yang tampak tinggi. Dalam bahasa Makassar sering disebut bulu mangape. Rambut yang putus di Jawa didengarnya. Kerbau putih mati di selayar dapat diciumnya. Merpati yang ada di bantaeng dapat dilihatnya. Kakinya seperti kaki timbangan, pusarnya seperti mata air besar, dan tangannya pandai menikam. Namun, siapa yang menyembah kepadanya akan berlimpah emasnya, akan diberikan keselamatan, dan akan menjadi rakyatnya. Setelah Tumas Salangga Barayang tumbuh dewasa, maka Tumanurung memotong kalungnya menjadi 2 bagian. Sebagian diberikannya kepada anaknya, dan yang sebagian lagi dipegangnya sendiri. Kemudian, Tumanurung masuk ke dalam biliknya, dan di sanalah beliau menghilang. Dalam bahasa Makassar sering disebut dengan istilah namantamo nibilika, natai namo ilalang. Dan masuklah ia ke dalam bilik, dan tidak adalah ia di dalam. Jadi, apa sebab dan bagaimana Tumanurung wafat tidak diceritakan di dalam buku sejarah goa yang disebut Paturio Loang. Hanya dikatakan bahwa sesudah Tumanurung menyerahkan sebagian kalungnya kepada anaknya, maka Baginda pun masuk ke dalam biliknya, lalu Baginda menghilang. Adapun sebagian kalung yang diserahkan Tumanurung kepada Tumas Salangga Barayang disebut Tani Samang, artinya yang tidak ada samanya atau yang tidak ada taranya. Kalung atau rantai Tani Samang ini juga kemudian menjadi benda pusaka atau kalumpuang kerajaan goa yang penting. Sama halnya Karaeng Bayo dan Laki Padada pun tidak diketahui keadaannya, kemana mereka pergi dan bagaimana cara atau di mana mereka wafat tidak disebutkan sama sekali di dalam Paturio Loang. Hanya dikatakan bahwa kedua orang bersaudara itu meninggalkan senjata mereka yang disebut Tandruk Balanga dan Sudanga kepada Tumas Salangga Barayang. Tumas Salangga Barayang kemudian menggantikan ibunya menjadi Raja Goa yang kedua. Tentang Raja Goa yang kedua ini tidak banyak diceritakan. Tentang siapa istrinya, kapan dan di mana beliau kawin, tidak diceritakan pula kapan dan bagaimana beliau wafat. Di dalam Paturio Loang juga dikatakan bahwa Tumas Salangga Barayang menghilang. Di dalam Paturio Loang hanya diceritakan bahwa Tumas Salangga Barayang hanya berkata kepada rakyat. Beliau mengatakan, "Duduklah kalian, mamempo mako." Kemudian Baginda pergi menuju ke arah utara, ke bukit-bukit yang terletak di sebelah utara Jonggoa. Maka tidak lama kemudian halilintar menggelegar dan hujan pun turun di hari yang panas. Pada saat itulah Tumas Salangga Barayang hilang dari pandangan. Tentang raja-raja Goa yang pertama hingga yang kelima, dari Tumanurung sampai dengan Karampang Rigoa, tidak banyak diketahui informasi lengkapnya.
Tidak pula diketahui tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh raja-raja itu. Berapa lama mereka memerintah, kapan, di mana dan bagaimana cara baginda-baginda itu wafat dan sebagainya. Di dalam Paturio Loang hanya dikatakan bahwa sang raja mewarisi pemerintahan dan kemudian menghilang. Ada yang menyebut bahwa mereka kembali ke Kayangan, mulai dari Karaeng Tunatang Kalopi, barulah raja-raja Goa mengalami kematian sebagaimana manusia biasa. Tuma Salangga Barayam digantikan oleh putranya yang bernama I Puangloe Lembang sebagai raja Goa yang ketiga, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Tunia Tabandri sebagai raja Goa yang keempat. Tunia Tabandri digantikan pula oleh putranya yang bernama Karampang Rigoa sebagai raja Goa yang kelima. Raja Karampang Rigoa digantikan lagi oleh putranya yang bernama Tunatang Kalopi sebagai raja Goa yang keenam. Selain dari raja Goa yang pertama yaitu Tumanurung, tahta kerajaan Goa tidak pernah diduduki oleh seorang wanita. Singkat cerita, pada masa pemerintahan raja Goa ke-6, Tunatang Kalopi, kerajaan Goa akhirnya mengalami konflik. Konflik disebabkan karena dua putranya, Batara Goa dan Karaeng Loe Risero, sama-sama ingin mewarisi tahta ayahnya. Hal-hal seperti inilah yang sering menimbulkan konflik di antara anak-anak raja yang berambisi dan merasa dirinya berhak menjadi raja. Maka timbul percekcokan dan pertikaian, bahkan peperangan antara mereka yang berambisi dan merasa dirinya berhak menjadi raja. Setelah Tunatang Kalopi meninggal pada waktu beliau berlayar, perahu Karaeng Tunan Kalopi mengalami kecelakaan karena pusaran air yang dahsyat dan beliau wafat di telungkupi perahu yang ditumpanginya. Itulah pula sebabnya maka baginda diberi gelar Tunatang Kalopi, yang artinya orang yang ditelungkupi perahu, di mana baginda raja tersebut mati tenggelam. Tidak diketahui dengan pasti lokasinya. Ada yang memperkirakan peristiwa itu mungkin terjadi di sekitar lautan atau di perairan antara ujung Lasoa atau ujung Bira dan Pulau Selayar. Setelah Batara Goa diangkat menjadi raja Goa menggantikan ayahnya, Tunatang Kalopi, maka sebagian daerah Karaeng Loe di Sero diambil alih. Wilayah kekuasaannya meliputi Pacelekang, Patalasang, Bontomanai Ilau, Bontomanai Iraya, Tombolo, dan Mangasa. Sedangkan Galarang Saumata, Galarang Panampu, Galarang Moncong Loe, dan Galarang Parang Loe yang nantinya melebur menjadi kerajaan Tallo masih setia kepada Karaeng Loe di Sero, adik Batara Goa. Mereka kemudian tetap menunggu sampai Karaeng Loe di Sero kembali dari Jawa karena adanya pengambil alihan dari Batara Goa. Ketika Karaeng Loe di Sero kembali dari Jawa, beliau pun tahu bahwa masih ada Galarang yang setia kepadanya dan tetap menunggu kedatangannya. Beliau pun mencari tempat untuk menenangkan diri. Tempat ini terletak di sebelah utara Bangkala yang disebut Pasanggaleang. Atas saran dari seorang Galarang, maka Karaeng Loe di Sero menuju ke sebuah tempat yang kelak dijadikan kerajaan. Akhirnya, semua rakyat yang masih setia kepadanya dikerahkan ke Tarung untuk membuat pemukiman. Sebuah tempat yang agak tinggi kedudukannya disebut Campagaya. Di sanalah kemudian mereka mendirikan istana. Kedua kerajaan yang masih berkerabat ini ternyata tak pernah akur. Bertahun-tahun terjadi perang karena persaingan kekuasaan atau perluasan wilayah. Pertikaian pun berlangsung berpuluh-puluh tahun hingga awal abad ke-15. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.